akhirnya aku mau daftar sidang, tapi surat penelitiannya belum 2 bulan dan aku ditolak. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe, tekan tombol lonceng, dan klik like, comment, and share. Assalamualaikum semuanya. Halo. Udah lama banget aku nggak buat konten, dan akhirnya konten ini muncul lagi karena ada beberapa permintaan yang menyuruh aku untuk menceritakan perjalanan 1 tahun aku menyelesaikan skripsi. Jadi aku ingetin dulu ya dari awal, siapapun yang sedang berada di fase ini, sedang berada menyusun skripsi atau mungkin sudah selesai skripsi tapi mau mengenang kembali masa-masa membuat skripsinya, boleh deh ditonton dan juga boleh sharing pengalaman kalian di bawah. Mungkin ada yang sama atau mungkin ada yang lebih perjalanannya lebih penuh kerikil gitu. Oke, jadi teman-teman kalau punya cerita yang menarik juga boleh dibagikan di kolom komentar. Jadi aku mau cerita, aku kuliah di pendidikan matematika. Ya mungkin orang bosen mungkin ya, maksudnya matematika bosen apa dari SD sampai SMA gitu, matematika terus kuliahnya ambil matematika juga gitu kan. Nah, tapi ya itu sebenarnya pilihan ya, dan lebih mengharapkan ya ini memang jalannya udah kesini gitu, jadi lebih positive thinking aja. Jadi saat itu udah semester 8 dan kebetulan nih di bulan Februari 2020 itu pertama kali pembukaan seminar proposal untuk angkatannya aku dan teman-teman aku, dan kebetulan kurikulum kita itu berbeda sama angkatan sebelumnya. Jadi di masa aku tuh kan namanya kurikulum KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nah, sama kakak Stambuk itu berbeda, jadi kita nggak boleh, namanya kan biasa tuh ada bisa lulus cum laude gitu kan, bisa sempronya itu bisa samaan dengan yang tahun sebelumnya gitu, atau mengejar di semester 7 udah daftar. Nah ternyata itu nggak bisa, jadi harus mengalahkan. Jadi kita daftarnya itu, jadi aku daftarnya itu di semester 8. Nah waktu daftar semester 8 itu pertama kali buka itu karena dosen PS-nya aku itu udah ACC gitu skripsi aku untuk seminar proposal, ya aku mau dong daftar langsung gitu kan. Terus aku juga nggak mikir yang gimana-gimana banget, karena percaya diri aja skripsinya itu bisa dijelaskan sendiri dan mengerti lah gitu kalau misalnya dosen pengujinya gitu atau narasumbernya itu memberikan pertanyaan atau semacamnya. Aku daftar nih kan, terus keluar dong jadwal aku tuh keluar, aku harus sempro di tanggal 19 Februari 2020. Waktu sempro itu kan kita tahu tuh pengujinya siapa, ya profesor kah, dokter kah, atau apa gitu lah, pasti dosen-dosen yang pernah ngajari kita juga. Nah kemudian pas sempro tuh mikirnya gini, ya udah deh jalani aja gitu, kita kan nggak pernah tahu ya kedepannya gitu akan seperti apa. Mungkin ya you know lah gitu, perjalanan mahasiswa menyelesaikan skripsi itu ada sedihnya, ada senangnya, kecewanya, nangisnya gitulah, macam-macam. Jadi saat itu setelah selesai menjalani skripsi, setelah sempro ya pikirnya oke deh revisi, kan revisi biasa tuh. Nah ternyata pas di masa revisi itu namanya juga pengujinya ada 3, kepala kita 1, dan kita harus mengerti isi kepala 3 penguji kita itu kan gak gampang. Belum lagi semua penguji kita itu beda revisinya. Yang lebih susah sih ada yang sama dan kita bingung nih harus ngikuti siapa gitu. Kita tuh bingung gitu harus menjelaskan, Pak kata ibu ini ya seperti ini, Bu kata bapak ini seperti ini. Nanti itu susah banget. Jadi yang itu yang membuat berpikirnya lama, karena pikiran kita dan pikiran dosen kita itu belum ketemu. Jadi akhirnya
Yang pertama itu aku dapatnya sekitar ACC revisi ya, sekitar seminggu atau 2 minggu gitu. Jadi kan kemarin itu ngikutin alur gitu loh, jadi nggak mungkin nih minta ACC revisi dari penguji yang pertama, soalnya kan itu pangkatnya lebih tinggi, golongannya lebih tinggi, dia profesor gitulah. Jadi mintanya tuh dari bawah, dari posisi yang ketiga. Jadi gelarnya memang di bawah profesor gitu kan, jadi berurut. Jadi dari penguji 3 dulu, aku udah dapat ACC revisi itu sekitar 2 minggu setelah sempro. Jadi aku langsung kerjain. Sebenarnya bukannya ambisi banget gimana gitu, tapi ya kalau bisa jangan membuang waktu lah saat itu, seperti itu mikirnya. Jadi dapat dong aku 2 minggu ya kan. Kemudian setelahnya itu kan aku ke penguji yang kedua. Nah, penguji yang kedua ini lumayan apa ya, kalau kita bilang lumayan disiplin gitulah, lumayan detail juga gitu, lumayan membaca isi skripsi kita. Jadi beliau itu memberikan komentar-komentar yang revisi-revisi yang benar-benar harus diperbaiki, dan itu sekitar 2 atau 3 bulan. Nah, tapi selama 2 atau 3 bulan itu bukan berarti kita tidak menyiapkan revisian untuk penguji yang pertama gitu. Jadi semuanya itu harus sejalan dikerjakan. Cuman kita menghadapi penguji itu tadi, untuk revisian itu tadi itu nggak boleh, kalau saran aku tuh memang ngadepinnya satu-satu gitu. Apalagi kayak tadi kan ada beberapa part yang beda tuh. Misalnya 2 orang penguji punya 1 revisian, tapi kita harus membuatnya berbeda sesuai dengan kemauan mereka masing-masing. Nah, itu lebih hati-hati aja sih saran aku. Jadi ya saat itu udah selesai 2-3 bulan itu aku dapat ACC dari penguji yang kedua. Aku mulai fokus nih untuk mendapatkan ACC revisi dari penguji yang pertama. Kalau di kampus aku, penguji yang pertama itu terkenal wah gitu. Kalau ngajar itu memang bapak itu kalau ngajar kan, itu buku aja nggak pernah dibawa. Ilmunya tuh mungkin semua udah ada di kepala gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi buka buku nih, terus dia tahu itu posisinya di mana, itu di situ itu. Materinya di situ aja. Jadi bapak itu memang seperti itu gitu. Karena waktu merevisi aja gitu kan, dia cuman buka-buka aja gitu. Dia udah tahu, oh ini kurang ini gitu. Nah, jadi aku ketemu dong pertama kali gitu. Kebetulan ya emang rata-rata sama dosen itu udah kenal gitu, udah menjalin komunikasi yang baik lah gitu. Nah, tapi yang aku pikirkan di sini adalah ya kalau memang yang kita buat itu masih salah ya tetap salah gitu. Ibaratnya sama penguji yang pertama aku ini tidak ada kata memaklumi gitu loh. Maksudnya ya jangan dimaklumi, kalau memang masih salah terus perbaiki aja sampai benar gitu kan. Terus aku sempet yang ngirim revisi itu karena COVID ya kan, kemarin tuh karena COVID itu jadi ngirimnya tuh online. Jadi ngirim revisi online gitu. Nah, jadi saat itu yang bilang, oh kalau sama bapak ini revisinya seminggu sekali gitu, nggak akan diterima tuh kalau misalnya kita ngirimnya seminggu tuh 2 kali atau 3 kali. Tapi karena aku nih modelnya bandel maksudnya bukan bandel gimana ya, lebih penasaran, jadi aku tuh nyoba ngirim, coba deh kirim aja gitu kan 2 kali gitu, karena benar-benar udah diperbaiki kan. Misalnya aku ngirimnya Senin gitu, terus hari Jumatnya aku kirim lagi gitu. Dan kita harus paham sih, timing dosen kita itu nggak bad mood gitu. Jadi aku cukup mengenal dosen aku tuh, kalau misalnya di hari Jumat gitu, kayak misalnya Jumat berkah gitu ya kalau kita bilang ya. Jadi kalau hari Jumat itu bawaannya lebih tenang gitu, entah kenapa memang kayak gitu. Jadi aku sering banget ngirim revisian itu di hari Jumat gitu, supaya dia juga ngebacanya tenang dan dia bisa memberikan masukan yang baik untuk aku gitu. Terus aku udah lakukan itu. Ternyata memang nggak cukup sekali 2 kali langsung ACC, nggak cukup sebulan 2 bulan. Aku menunggu itu selama 8 bulan. Jadi bayangkan dari bulan 2 aku sempro itu aku selesai dapat ACC revisi dari penguji aku itu semuanya komplit itu di bulan 10 mau ke bulan 11 gitu. Jadi aku di bulan 11
pertengahan itu aku mulai penelitian, ya kan. Nah, aku mulai penelitian. Sebenarnya nggak semua orang bisa kuat, bisa tahan dengan itu tadi, penantian yang lama itu tadi. Bahkan kadang aku berpikir, ya aku bersyukur gitu karena udah seminar proposal gitu. Bahkan masih banyak teman-teman yang lain merasa berat di situ. Jadi kita jangan sampai yang merasa diri kita ini yang paling susah, yang paling berat, yang paling merasa dikecewakan. Jangan sampai seperti itulah gitu. Karena memang masih banyak orang-orang yang perlu berjuang lebih lagi, atau maksudnya yang perlu kita tarik lagi nih dari belakang untuk ikut-ikut sama kita gitu, untuk cepat-cepat menyusul kita gitu. Jadi tetaplah memotivasi orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kita, kalau teman kita cerita nih kan, ya aku kayak gini, jangan sampai keluar yang kata-kata, oh mending kau kayak gini, aku udah kayak gini. Itu kalau bisa jangan. Ya namanya orang mau cerita sama kita kan, kita berarti diminta untuk menjadi pendengar yang baik gitu kan. Jadi ya udah, dengarkan dulu, nanti kasih saran-saran yang membangun. Nah seperti itu. Nah kemudian setelah aku menyusun surat penelitian itu di bulan November, di pertengahan November kan, penelitian itu harus 2 bulan. Jadi penelitian harus 2 bulan itu kalau belum 2 bulan selesai penelitian, kita nggak boleh daftar sidang. Jadi aku nggak punya waktu lagi untuk istilahnya liburan atau segala macem gitu, karena mikirkan ini udah cukup lama tertunda gitu, hampir setahun kan. Jadi aku penelitian saat itu tidak ada sekolah yang menerima mahasiswa penelitian dalam keadaan COVID. Jadi di akhir 2020 itu, di akhir 2020 itu kan namanya masih COVID banget ya. Nah ternyata ada satu sekolah swasta yang alhamdulillah banget aku ditolong sama mereka, dan aku dipertemukan dengan seseorang temen aku yang makasih banget. Kalau dia nonton video ini tuh aku dedikasiin deh gitu, maksudnya dia yang memberikan jalan gitu. Udah nggak apa-apa di sekolah ini aja, kebetulan dia jadi guru gitu atau pelatih di situ. Jadi aku datang ke sekolah itu sekolah swasta, dan memang syaratnya itu akunya boleh penelitian di situ, tapi tidak boleh mengambil dokumentasi karena khawatir gitu kan, karena mereka masih hybrid. Jadi kalau hybrid itu kan setengah-setengah siswanya masuk gitu, jadi masih ada online-nya juga. Nah selanjutnya aku langsung aja datang ke sekolah itu, dan ternyata sekolah itu juga nggak jauh dari rumah, jadi bisa dijangkau gitu. Terus aku ditemani sama teman aku, masya Allah baik banget. Terus ternyata aku diterima penelitian di situ. Terus aku jalanilah penelitian aku itu. Kebetulan skripsi aku itu memakai model blended learning, jadi sesuai banget dengan sekolah itu. Jadi yang diterapkan oleh sekolah. Terus aku datang, aku melaksanakan penelitian selama 2 bulan. Saat itu penelitian aku belum sampai 2 bulan, tapi aku udah cukup punya data penelitian. Jadi aku udah selesai menyusun semua skripsi aku, kesimpulan semuanya. Aku jumpai dosen pembimbing skripsi itu selama penelitian, aku jumpain terus. Jadi kebetulan memang dosen pembimbing skripsinya itu dapat bekerja sama dengan baik dengan akunya gitu, dan dengan teman-teman aku juga. Akhirnya aku diskusi terus, Pak gimana nih, udah bisa naik belum gitu, aku bilang kan. Ternyata udah bisa, dan aku dapat ACC. Tapi ternyata itu nggak sampai di situ aja, karena penelitian aku itu belum 2 bulan. Walaupun sekolah sudah mengizinkan, maksudnya sudah selesai gitu, kita kan nggak boleh juga mengganggu sekolah yang lama-lama banget ya, karena mungkin ada semester-semester yang mereka inginkan untuk totalitas belajar atau persiapan ujian. Nah seperti itu. Jadi kemarin tuh kan aku namanya udah mau semester akhir kan, karena udah mau ujian itu di Desember itu. Jadi aku juga nggak boleh lama-lama banget penelitiannya. Jadi secukupnya aku untuk mendapatkan data, ya udah setelah itu selesai. Akhirnya aku mau daftar sidang, tapi surat penelitiannya belum 2 bulan dan aku ditolak. Jadi aku datang ke pihak jurusan, terus aku bilang mau daftar sidang gitu. Ternyata dilihat surat penelitiannya dari tanggal awal penelitian itu belum jatuh 2 bulan. Akhirnya gak bisa guys. Jadi aku pupus harapanku untuk sidang di akhir 2020. Terus aku tanya kan, kapan jadwal untuk sidang berikutnya? Ternyata ada
di tahun 2021, jadi di tahun lalu. Ini aku menceritakan karena ingin mengingat momen-momen aku setahun menjalankan skripsi ya guys. Dan itu karena ini bulan Januari, jadi itulah bulannya resah meresahkan pokoknya. Terus pihak jurusan bilang, oke, kita buka deh jadwal sidang kalau misalnya Cindy mau sidang gitu. Padahal sebenarnya banyak juga antrian di situ, tapi karena memang itu kan yang kita nanti-nantikan gitu ya. Walaupun sebenarnya kita kuliah tidak hanya untuk tamat, tapi tamat itu merupakan salah satu impian kita gitu. Wisuda itu adalah salah satu tujuan kita juga semasa kuliah gitu. Jadi akhirnya daftar sidang. Nah, daftar sidang harusnya kan dapat jadwal di awal-awal. Aku berharapnya di awal-awal karena apa, aku takut saat itu untuk mengejar skripsi mengejar revisi dari dosen itu susah karena beberapa penguji aku itu memang ya seperti itulah, agak sulit untuk digapai. Jadi aku tunggu nih jadwal keluar. Ternyata jadwal aku keluar di 14 Januari 2021. Saat itu kan masih online ya, jadi kita sidangnya itu di rumah. Nah, saat sidang tuh ini yang paling menegangkan sih menurut aku. Walaupun awal-awalnya aku biasa aja, tapi tetap aja adalah deg-degannya gitu menghadapi 3 penguji aku ini. Nah, kebetulan pas kita mulai itu yang masuk duluan itu adalah penguji yang nomor 2. Kemudian disusul penguji yang nomor 3. Bahkan sempet pengujian nomor 2 ini bilang kayak gini sama aku waktu sidang. Kamu gak dengerin kata-kata saya ya Cindy? Kamu kayaknya mahasiswa yang ngelawan aja kerjaannya. Terus aku bingung dong ya kan, karena itu untungnya dari Zoom kan, maksudnya gak langsung kan. Terus aku bilang, saya sudah perbaiki kok Bu gitu kan, dengan kepercayaan diri itu tadi yang di kepala. Saya sudah perbaiki kok Bu gitu, apa yang Ibu mau gitu. Mana ada kamu perbaikin ini aja masih kayak gini bentuknya gitu. Baru datang penguji yang ketiga bilang, saya kenal sama si Cindy ini gitu. Saya 2 kali masuk ke kelasnya, jadi ada 2 mata kuliah sama bapak itulah dosennya. Saya bilang, pintar ini anaknya, kata bapak yang satu ya kan, penguji yang ketiga. Kalian tahu apa yang dibilang sama penguji yang kedua? Pintar atau kepintaran? Jadi itu adalah momen-momen yang buat aku tuh merasa wah gitu. Jadi memang tidak akan pernah semua orang itu berpihak sama kita. Pasti ada yang berpihak sama kita, pasti ada yang tidak gitu. Sekalipun kayak penguji aku tadi itu, kita kan nggak pernah tahu kan dia di maksudnya itu di luar jumpa kita seperti apa ya. Aku tahu adalah saat dia menguji kita ya dia sebagai penguji, saat dia mengajar kita ya dia sebagai dosen gitu. Jadi dia menempatkan dirinya gitu kan. Kalau seandainya tadi aku sidangnya cuman oke Bu ini iya gitu aja, ya udah hambar banget gitu kan. Kita tidak ada melakukan pembelaan, padahal sidang itu adalah proses mempertahankan skripsi. Jadi saat itu aku benar-benar mempertahankan skripsiku, bukannya mau melawan atau apa, tapi yang namanya proses tanya jawab, kita itu ketika ditanya ya kita menjawab. Jadi seperti itu. Jadi kemarin itu juga waktu dibilang gitu kan, sebenarnya ada yang salah ini sama skripsinya gitu. Terus akunya udah langsung bilang, iya Bu itu salah karena tidak ada lampiran dokumentasi deskripsi. Karena itu perjanjian dari sekolah juga kan, tidak boleh melampirkan dokumen apapun gitu. Jadi bentuk kayak kita mengambil gambar siswa di sekolah itu nggak boleh, karena saat itu pemerintah belum mengizinkan banget gitu. Jadi kan khawatir gitu kan. Jadi aku juga nggak lampirkan deskripsi. Aku tahu itu akan menjadi masalah saat aku sidang, tapi ya masya Allahnya Allah bantu gitu. Allah bantu kuatkan, Allah bantu tenangkan, dan akhirnya menjawab dengan seenak itu. Aku katakan sama dosen, aku bilang memang itu perjanjian dengan sekolah Bu gitu, aku bilang gitu kan, kita nggak boleh mengambil dokumentasi. Saya tahu itu akan melemahkan penelitian saya, tapi saya sudah melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Jadi itu mungkin salah satu jawaban yang bisa kalian contek atau kalian pilih juga untuk mempertahankan skripsi kalian saat sidang meja hijau ya, saat kalian sidang. Akhirnya udah selesai dong 2 penguji. Ternyata penguji yang satu lagi ini sedang berada di kampung halamannya, jadi dia datangnya belakangan.
Dan gak tahu kenapa bapak itu berusaha banget untuk datang ke sidang aku, padahal tidak ada sinyal di kampungnya. Jadi aku lihat banget di Zoom itu dia pegang handphone, terus naik kendaraan bermotor, dia di boncengan gitu, kesana sedikit biar ada sinyal gitu. Jadi mencari sinyal untuk menguji aku, dan itu aku luar biasa banget. Aku tidak dibiarkan, maksudnya gimana ya, kadang ada ya kan, yaudahlah gitu aja, anak itu gitu aja, yaudahlah kasih ini aja gitu. Tapi aku merasa sangat diopeni banget gitu, jadi membutuhkan saran-saran dari beliau juga. Akhirnya beliau mendapatkan sinyal dan hanya komen di bab akhir aku di bab 4 itu tentang pengujian datanya. Dan hanya itu saja, alhamdulillahnya hanya itu saja. Jadi sangat berbeda sekali waktu seminar proposal. Memang kita nggak boleh seujon yang gimana banget ya. Yang pasti itu karena kita udah menerima apapun yang ditakdirkan ke kita, ya kita tinggal jalani dan kita persiapkan dengan baik. Jadi akhirnya revisiannya juga tidak terlalu banyak. Kemudian di akhir Januari itu adalah akhir pemberkasan untuk wisuda. Karena periode wisudanya itu di Februari, jadi akhir Januari itu harus sudah selesai semua. Terus aku mikir dong, dalam waktu itu kan ada rentangnya ya, seminggu atau 2 minggu gitu, mempersiapkan berkas untuk wisuda. Kalian kan tahu ya, pemberkasan untuk wisuda itu nggak sedikit. Mulai dari kita menyusun skripsinya, atau kita menjilid looks-nya, terus kita mengurus semua kartu perpus kita, surat pernyataan dan yang lain-lainnya itu. Nah, kita kan perlu menyelesaikan itu gitu kan. Nah, jadi kemudian akhirnya aku berpikir ya udah deh, selesaikan aja semua satu-satu. Dan saat itu tipsnya itu adalah kita menyelesaikan surat-suratnya dulu. Surat dari lab, surat dari perpus, surat dari manapun itu yang basicnya tuh surat dan perlu ditandatangani sama dosen kita yang kita nggak tahu nih dia bakal ada di tempat nggak saat itu gitu, dia ada di Medan nggak saat itu gitu. Jadi memang aku menyelesaikan surat-surat itu terlebih dahulu ya selebihnya itu sejalan skripsi revisi sama dosen, nah itu aku jalani. Akhirnya ya revisi itu pun nggak mudah, tapi aku mohon gitu sama dosen yang kemarin, ibu penguji yang kedua, ibu saya mau wisuda di Februari ini. Jadi kayak sedikit curhat gak sih, maksudnya dia bilang udah setahun lah bu gitu nyusun skripsi gitu. Akhirnya beliau mengizinkan walaupun memberikan revisinya itu di akhir-akhir pemberkasan gitu guys. Jadi ya semua yang kita jalani itu sebenarnya ada hikmahnya. Pernah ngejar-ngejar dosen sampai dia tutup banting pintu mobilnya, sampai ya kita dimarah-marahin, pernah banget. Jadi masa-masa yang kayak itu kalau sekarang diceritakan itu menjadi hal yang luar biasa gitu. Kalau tadinya kita mengingat itu menjadi kesedihan, tapi sekarang kita mengingat itu menjadi hal yang luar biasa. Jadi buat teman-teman semua yang saat ini masih mengerjakan skripsi atau saat ini masih menyelesaikan tugas akhirnya dan yang lainnya, mau menuju sidang atau menuju sempro, tetap semangat. Apapun yang diberikan ke kalian, ingatlah Allah itu tidak akan pernah salah memilih pundak. Jadi kalau pundak kalian yang terkuat, ya Allah akan kasih. Kenapa nggak dikasih ke orang lain? Ya karena Allah tahu kalau orang lain itu belum tentu sanggup menjalaninya. Yang sanggup itu cuma kamu. Gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang punya cerita yang sejenis atau yang lebih lagi, kalian boleh komen di bawah. Oke guys, sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya dan di konten-konten berikutnya. Jangan lupa klik like, comment, and share, subscribe juga. Oke? Jangan lupa klik subscribe, tekan tombol lonceng, dan klik like, comment, and share.